Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa batu yang sering kita injak setiap hari ternyata menyimpan cerita panjang tentang perjalanan bumi? Pada video ini, kami, siswa kelas 10 SMA Plus Negeri 17 Palembang, akan mengajak kalian mengikuti ekspedisi litosfer untuk mengenal batuan dan mineral yang ada di sekitar lingkungan sekolah kami. Kegiatan kami diawali dengan mengamati berbagai contoh batuan di kotak peraga. Kami menyentuh teksturnya, mengamati warna dan strukturnya, lalu mengelompokkan batuan menjadi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Melalui diagram siklus batuan digital, kami memahami bahwa batuan tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses alam yang berlangsung sangat lama, melibatkan panas, tekanan, dan waktu. Selanjutnya, kami berperan sebagai detektif bumi. Kami keluar kelas untuk mencari batuan dan material bangunan di lingkungan sekolah. Setiap temuan, kami foto dan identifikasi menggunakan aplikasi Rocker, lalu mencatat jenis batuan serta mineral penyusunnya. Lokasi temuan juga kami tandai pada peta digital menggunakan koordinat, sehingga terbentuk peta geologi mini sekolah. Dari sini, kami menyadari bahwa banyak fasilitas di sekitar kita, lantai, dinding, hingga jalan, berasal dari hasil dinamika litosfer. Kami kemudian menyusun narasi riwayat hidup batu, mulai dari magma hingga menjadi batu yang kami temukan. Kami juga berdiskusi tentang peran mineral dalam kehidupan modern, seperti pada bangunan dan teknologi. Dari refleksi ini, kami belajar bahwa penggunaan sumber daya mineral harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, karena bumi membutuhkannya jutaan tahun untuk membentuk kembali. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya belajar geografi, tetapi juga belajar untuk lebih peduli terhadap bumi. Litosfer bukan sekedar lapisan batuan, melainkan fondasi kehidupan manusia. Mari kenali, manfaatkan, dan jaga litosfer demi masa depan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membiarkan kami untuk menampilkan sejenak perkenalan diri kami. Sekarang, saya Akila Leonardo Putri akan memandu kalian sebagai moderator. Di sini terdapat LKS. Materi pertama yaitu eksplorasi model batuan yang telah memakan waktu 30 menit menghasilkan tabel yang telah kami buat sekarang. Materi Itu nama batuan kuarsa. Kuarsa, tekstur dan ciri fisiknya. Permukaan halus, warna putih abu-abuan atau krem, bentuknya membulat. Yang kedua ada batu basal. Batu basal warna abu-abu, gelap hingga hitam. Teksturnya halus, sedikit berpori. Permukaan pecahannya tampak mengilat dan keras. Batu laterit. Laterit ini sebenarnya tanah yang mengeras, berwarna coklat, kemerahan, berpori hingga kasar. Tampak butiran kecil mineral. selanjutnya. Untuk batu kuarsa ini, kita bisa lihat bahwa teksturnya nampak sangat halus. Tapi mengapa bentuknya bisa jadi sehalus ini? Padahal kan bentuk batu laterit saja itu kasar seperti ini. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, kalau misalkan kita telah lebih dalam lagi, kita lihat di sini mengendap di sungai atau tepi pantai. Itu kuncinya. Kata kuncinya adalah mengendap di sungai atau tepi pantai. Kita bayangkan atau kita analogikan begini saja. Misalkan ada orang sedang stres, tapi dia itu stresnya nggak cerita sama temannya. Dan ada yang satu lagi dia itu stres tapi dia cerita sama temannya. Kira-kira yang lebih berat itu yang mana? Yang stres tapi mendam sendiri atau yang stres tapi bagi ke temannya? Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita amati bentuk awal dari batu kuarsa sebenarnya sangat kasar, tapi akibat dari benturan dengan arus sungai itu menyebabkan bagian paling lancip dari batu tersebut itu mengemban semua bebannya sendirian. Jadi akhirnya dia patah lebih dulu dan akhirnya semakin halus hingga membulat seperti ini. Nah, asal muasalnya juga
dari batu basalt. Batu basalt ini berasal dari pendinginan cepat. Pendinginan cepat lava yang keluar dari permukaan bumi, biasa dari letusan gunung berapi. Nah, mengapa dia bisa mendingin begitu cepat? Setelah kami analisis lebih dalam lagi, ternyata batu basalt ini memiliki kalor jenis atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Kelvin itu lebih kecil daripada air. Otomatis, ketika dia keluar dari permukaan bumi, dia akan mengalami pendinginan yang lebih cepat karena dia lebih cepat menerima paparan dari udara di sekitarnya. Apa itu kalor jenis? Jadi kalor jenis itu misalkan kita punya joule per Kelvin. Analogikan begini saja. Ada 10 apel akan dibagikan ke 2 anak. Masing-masing anak itu menerima berapa apel? 5. Nah, berarti kalau misalkan satu anak harus menerima sebanyak 5 apel, kalau misalkan ada 2 anak harus menerima sebanyak 10 apel, dan kalau misalkan ada 3 anak berarti harus menerima sebesar 15 apel. Nah, jadi di sini kunci dari joule per Kelvin adalah misalkan kita punya 10 joule per Kelvin. Artinya begitu masuk satu anak bernama Kelvin lagi, begitu masuk 1 derajat lagi, maka suhunya harus bertambah lagi. Itu dari mekanismenya. Maksudnya adalah ketika suhunya naik sebesar 1 derajat Kelvin, itu energi yang dibutuhkan itu harus sebesar berapa? Mengacu pada analogi tadi, setelah dia mendingin lebih cepat, karena dia ini cukup ekstern, karena dia itu begitu cepat, reaksinya juga dia tidak mengalami apa yang namanya. Begitu dia menabrak arus sungai, dia menjadi bentuknya jadi lancip atau kasar seperti ini. Untuk selanjutnya adalah batu laterit. Batu laterit itu berasal dari melakukan batuan hidup yang kaya akan mineral dan butiran-butiran mineral. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, referensi singkat yang akan dibacakan oleh Aisyah. Baik, referensi singkat dari ketiga model tersebut, manakah proses pembentukan yang paling ekstrem? Bagaimana perasaanmu membayangkan energi bumi yang membentuknya? Kami sepakat untuk memilih basalt karena basalt itu terbuat dari pendinginan cepat lava yang keluar dari permukaan bumi, biasanya dari letusan gunung berapi. Kami membayangkan proses pembuatannya itu yang panjang hingga sampai ke tahap akhir sehingga membentuk batu basalt. Terima kasih. Baik, jadi batu yang sudah dianalisis oleh Nabilul dan Novel tadi, saya untuk mendapatkan kepastian, saya identifikasi ulang menggunakan aplikasi Rocker. Nah, jadi batu pertama itu kami temukan di area gedung SMA Negeri 17 Palembang, tepatnya di gedung A, di area pot tanamannya. Nah, jadi hasil identifikasi yang didapatkan itu di Rocker juga adalah batu kuarsa, sama seperti dugaan Nabilul dan juga Novel. Nah, lalu batu kuarsa itu termasuk dalam jenis batu sedimen dan dia kegunaannya bisa untuk bahan bangunan, dekorasi taman, media aquascape, dan sebagai material dalam industri gelas maupun keramik. Nah, jadi batu kuarsa ini tuh berhubungan erat dengan kehidupan kita. Nah, jadi dia bisa berhubungan dengan dia tuh berperan dalam teknologi, pembuatan kaca, penyaringan air, dan perhiasan. Nah, selain itu batu kuarsa itu berperan dalam pembentukan tanah yang mendukung kehidupan tumbuhan. Lalu diterangkan di link di sini itu adalah lokasi dan penjelasan batu kuarsa, yaitu ada di 2941-2941914 Lintang Selatan dan 104-746-855 Bujur Timur. Lalu yang kedua itu kami menemukan sebuah batu di depan kantin SMA Negeri 17 Palembang. Nah, jadi Nabil dan Dejet itu memperkirakan bahwa batu ini awalnya adalah batu basalt atau batu hias lain. Nah, lalu saya identifikasi ulang dan mendapatkan batu basalt. Nah, batu basalt ini tuh termasuk batu dengan kategori beku atau igneous. Nah, jadi kegunaan batu basalt ini tuh untuk bahan konstruksi, akhirat jalan, batu hias, dan dalam proyek reklamasi. Nah, hubungannya dengan kehidupan kita itu tuh dalam pembentukan tanah, biar tanahnya itu jadi subur, terus digunakan dalam bangunan atau jalan, serta menjadi bagian dari proses alam seperti aktivitas gunung api yang membentuk lingkungan tempat hidup manusia. Dan untuk lokasinya juga tertera di link, yaitu koordinatnya ada di
2941881 Lintang Selatan dan 104 746 841 Bujur Timur. Nah, batu yang terakhir kami temukan itu ada di antara puing-puing retakan di kantin SMA Negeri 17 Palembang. Nah, jadi batu ini tuh sesuai dengan dugaan DJ dan juga Nabil lagi, batu ini adalah batu laterit di aplikasi Locker. Nah, jadi batu laterit ini termasuk dalam kategori batu sedimen. Nah, kegunaannya itu untuk fondasi bangunan, bahan konstruksi jalan, pengisi lahan, dan bahan baku pembuatan semen. Nah, jadi hubungannya dengan kehidupan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia itu seperti bahan bangunan, terus mengandung mineral karena dia kaya akan besi dan juga aluminium, serta berperan dalam pembentukan tanah di daerah tropis. Lalu untuk koordinatnya ada di 2941995 Lintang Selatan dan 104 746 Bujur Timur. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami merefleksi diri kami terkait hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh ketua kelompok bersama dengan sekretaris. Oke, yang pertama, makna. Jika batuan dan mineral yang kalian temukan tadi tiba-tiba hilang dari bumi, benda apa saja di lantas kalian yang akan ikut hilang? Nah, jawaban kami adalah gantungan kunci, yaitu gantungan kunci dari batu kuarsa. Yang kedua, kaca pada layar device, yaitu dari pasir kuarsa. Dan resleting di tas, yaitu dari mineral batuan. Baik, untuk kesadaran, manusia sering menambang mineral secara besar-besaran teknologi. Bagaimana pendapat kelompok agar kita bisa tetap menggunakan teknologi tanpa merusak lapisan litosfer secara berlebihan? Jawaban kami dari hasil diskusi itu adalah pendapat kelompok kami, teknologi tetap dapat digunakan tanpa merusak lapisan litosfer secara berlebihan dengan menghemat penggunaan teknologi, mendaur ulang barang elektronik, dan menerapkan penambangan yang ramah lingkungan dan terkontrol. Baik. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Nomor 3, tuliskan satu momen yang kalian alami saat berburu batu tadi. Jawaban kami ada saat kami menemukan batu yang unik banget menurut kami. Tapi pas dibandingkan, ternyata banyak juga di sekitar kami yang batunya mirip. Kami jadi ketawa sendiri karena pendapat kami yang kepedean. Oke, ada tambahan material dari Nabil. Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Kalau misalkan kita amat dari karakteristik kedua batu ini, kira-kira yang berbeda itu apa? Nah, kenapa kedua warna batu ini bisa berbeda? Karena berbeda. Jika kita analisis lebih lanjut, sebenarnya apa yang menyebabkan warna itu sendiri bisa berbeda-beda adalah karena gelombangnya. Misalnya, cahaya ini menabrak batu tersebut. Kalau misalkan kita menggeser kepala kita kemana-mana, kita akan selalu bisa melihat batu tersebut. Artinya, begitu cahaya yang asalnya lurus ke sini tadi, dia tuh begitu dia menabrak ke arah batu ini, dia akan menyebar atau memantul ke segala arah. Nah, mengapa warna batu ini sendiri bisa berbeda? Padahal ketika mereka didekatkan, warna mereka tetap nampak berbeda, sedangkan asal muasal cahaya itu sama. Ini disebabkan oleh struktur penyusun batunya. Struktur penyusun batu ini, di mana elektronnya itu dalam inti atomnya, elektronnya itu terikat sangat kuat dengan inti atomnya. Sehingga apabila kita sinari dengan cahaya, cahaya itu kan memiliki energi. Energi itu apabila dia tidak cukup kuat atau dia memiliki energi misalnya sebesar X joule atau berapa joule itu, begitu dia mendekati inti atomnya, maka batu-batu ini memiliki cara penerimaan yang berbeda. Ada elektron yang dimana ikatannya dengan inti atom itu lemah, jadi dia lebih tertarik ke arah untuk keluar, untuk mendekati cahaya daripada ke inti atomnya sendiri, karena cahaya punya energi lebih besar daripada inti atomnya sendiri.
Dan kalau misalkan batu ini sebenarnya memiliki struktur yang lebih kokoh, di mana elektronnya terikat lebih kuat dengan inti atomnya. Sehingga apabila kita sinari dengan senter, kita akan melihat warnanya berwarna putih. Karena elektron-elektron yang berada di dalam sini itu tidak keluar semuanya. Elektronnya tidak keluar semuanya, melainkan hanya bergetar sedikit. Mengapa? Karena energi yang terdapat dalam inti atom yang ada dalam batu ini itu lebih kuat mengikat daripada cahaya yang datang. Berbeda ceritanya apabila kita sinari dengan intensitas cahaya yang semakin terang dan semakin terang, maka akan terjadi loncatan elektron. Dan pastinya berdasarkan warna-warna ini, kita akan mengamati bahwa loncatan elektron yang lebih dulu terjadi adalah batu hitam dibandingkan batu yang putih. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, dikarenakan sisa waktu yang tidak lama lagi, kami memutuskan untuk meniadakan sesi tanya jawab. Jadi, kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.